Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya sehingga kita masih bisa merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat maghrib secara berjamaah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwan sekalian rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-17 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis ini terkait dengan ihsan, yaitu berbuat baik, ya. Saya bacakan dulu hadisnya. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ. Dan jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh, dan perintah untuk menajamkan pisau. Kemudian ada hadis yang semisal dari hadis ini dibawakan oleh Syekh Abdul Razak dalam musannafnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha muhsinun yuhibbul ihsana ila kulli syai'." Sesungguhnya Allah Maha Baik dan mencintai kebaikan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Jika kalian membunuh atau berperang, perbaikilah cara kalian membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaikilah cara kalian menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah seseorang di antara kalian menenangkan hewan sembelihnya dan juga menajamkan pisaunya. Jadi sekali lagi, hadis ini ada di dalam Musannaf Abdul Razak nomor hadis 8603, dan hadis ini
dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Taib jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini kita akan mengambil beberapa faedah yang nantinya tentunya akan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Di antaranya adalah faedah yang pertama tentang kewajiban untuk berbuat ihsan. Makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan dengan lafaz kataba. Kataba itu kalau secara bahasa maknanya adalah menulis. Namun kata kataba ini juga sering digunakan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan makna kewajiban. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah mewajibkan kita untuk berpuasa, kalimatnya bukan wajaba alaikum atau wujiba alaikum, tapi dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikumus siyam. Jadi menggunakan lafaz kataba yang artinya adalah mewajibkan. Atau dalam ayat yang lain terkait dengan masalah qisas. Di ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan atas kalian untuk qisas dalam suatu kasus pembunuhan. Ada dalam ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 216, ketika Allah mewajibkan untuk berperang, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Nah di sini ketika Rasulullah SAW menggunakan kata kataba dan objeknya yang dimaksud adalah ihsan, artinya bahwa perbuatan ihsan atau perbuatan baik, maka ini merupakan suatu kewajiban. Sehingga jika ada seseorang yang tidak melakukan perbuatan baik, berarti dia telah melakukan pelanggaran dari kewajiban tersebut. Sebagaimana kewajiban ketika kita sholat, saat kita tidak mengerjakan sholat berarti kita telah melakukan satu pelanggaran. Karena kewajiban itu definisinya adalah ma yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Segala sesuatu yang dia akan mendapatkan pahala jika mengamalkannya, dan dia akan berdosa jika dia meninggalkannya. Sehingga berbuat ihsan ataupun berbuat baik ini merupakan kewajiban bagi setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tayyib ikhwan sekalian rahimakumullah. Kemudian poin yang kedua tentang bentuk perbuatan ihsan atau perbuatan baik. Jadi setelah kita diberi motivasi oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, dan sekaligus ini merupakan peringatan bagi kita semuanya yang suka berbuat buruk agar supaya kita selalu berbuat baik. Nah, apa saja contoh-contoh perbuatan baik yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Nah, di dalam hadis ini, ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu, maka perbuatan baik yang harus kita lakukan itu mencakup 3 jenis. Yang pertama adalah berbuat ihsan atau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Berbuat baik kepada Allah, ia berbuat baik dalam hak Allah. Saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang definisi ihsan,
Maka beliau mendefinisikan ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yarak. Di mana engkau ketika beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Maka jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Artinya, dalam hal beribadah, maka hadirkan sikap muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Sehingga kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan menghadirkan ibadah yang terbaik. Sebagaimana contoh analogi dalam kehidupan kita, saat kita bekerja di satu perusahaan, lalu kemudian bagian kontrol itu dia selalu mengawasi pekerjaan kita, sehingga tentunya kita tidak akan mungkin ceroboh dalam bekerja. Kita tidak akan mungkin bermalas-malas dalam bekerja. Kita tidak akan mungkin bermain-main dalam bekerja. Tentunya akan semaksimal mungkin kita melakukan pekerjaan tersebut. Karena ada peraturan, setiap yang bermalas-malas dalam bekerja maka dia akan dikeluarkan dalam pekerjaan tersebut, sekaligus tidak diberi gaji pada bulan itu. Sehingga tentunya orang yang bekerja di perusahaan itu akan giat dan semangat dalam pekerjaannya. Dan begitu juga dalam ibadah. Ya. Apalagi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu apa yang diperbuat dengan pengkhianatan kedua mata kita. Ya. Begitu juga apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, Allah tahu. Sehingga ketika kita mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu khabir, Allah zat yang maha mengetahui, Allah alim, Allah maha mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak nampak. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan kita tentang kesempurnaan Allah, maka tentunya setiap ibadah yang kita kerjakan pasti akan kita kerjakan semaksimal mungkin dengan sempurna. Hati kita akan kita hadirkan untuk Allah, gak akan mungkin kita hadirkan untuk makhluk. Karena kita tahu sedikit saja hati kita hadirkan untuk makhluk, secara otomatis ibadah kita rusak. Dan Allah maha mengetahui itu. Maka begitu berat jamaah ketika kita berbicara terkait masalah ihsan. Makanya dalam Islam ihsan itu berada di puncak yang paling tinggi. Maka siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan menghadirkan sikap ihsan, berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna. Kan terkadang ada masih di antara kita yang penting sholih lah, ya enggak? Entah diterima nggak diterima, yang penting saya udah ngerjain kewajiban. Ada yang sholatnya cuma cepet banget, yang penting sholat 4 rakaat asar selesai. Ataupun maghrib karena sudah mepet mau isya, ketika ada suara adzan dia nggak buru-buru, ataupun dia tahu bahwa adzan maghrib itu sekitar jam 6, harusnya dia mempersiapkan diri, tapi tidak. Dia malah bersantai ria dengan keluarganya. Ketika masuk maghrib, baru masuk adzan, sampai iqomah, sampai selesai, anaknya disuruh pergi ke masjid, dianya nggak ke masjid. Tiba-tiba anaknya pulang, ditegur sama anaknya, kok nggak sholat pak? Ya, nanti sebentar lagi tiba-tiba dia bablas sampai mendekati waktu isya. Giliran mendekati waktu isya, tinggal 3 menit lagi dia buru-buru untuk wudhu, lalu kemudian sholat yang penting, membatalkan kewajiban itu. Subhanallah, ada orang-orang yang seperti ini, sehingga tidak menghadirkan hatinya ketika dia beribadah kepada Allah. Maka dia belum menghadirkan ihsan dalam beribadah kepada Allah yang seharusnya ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jemaah ya. Jadi pertama, berbuat ihsan dalam hak Allah, itu paling penting. Kemudian yang kedua adalah berbuat ihsan pada diri kita sendiri. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menzalimi diri kita. Ya. Maqasidus syariah itu ada 5.
Di antaranya adalah hifdzun nafs, menjaga jiwa kita. Ada hifdzul mal, menjaga harta, kemudian ada hifdzul aql, menjaga akal. Itu maqasidus syariah itu ada 5. Nah, di antaranya adalah hifdzun nafs, menjaga diri kita. Sehingga selama kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat memudaratkan kita, maka itu kita telah berbuat ihsan terhadap diri kita sendiri. Artinya apa? Artinya hindari segala hal yang dapat memudaratkan bagi diri kita. Baik itu secara zahir, secara jasadiah kita maupun secara batiniah kita. Secara jasadiah kita, misal kita tahu kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang ekstrim itu akan membahayakan bagi kita, ya nggak perlu melakukannya. Kita tahu kalau tangan kita masukkan ke dalam lubang listrik, pasti akan tersetrum diri kita. Ya jangan masukkan ke lubang itu. Makanya setiap hal yang dapat membahayakan jasadiah kita, maka Islam sangat mewanti-wanti untuk tidak mengerjakannya. Akan sampai dalam tingkat hukum yang diharamkan ketika menzalimi diri ataupun jasad kita sendiri. Kenapa rokok itu haram? Ya, karena rokok merupakan salah satu hal yang dapat memberikan mudarat yang besar bagi kita. Kalau Ustaz sok tahu, ya tanya aja sama dokter. Ya kan? Ketika kita tahu bahwa rokok itu sangat berbahaya, mudaratnya sangat besar, maka kita kombinasikan dengan dalil yang ada bahwa kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada diri kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan innallaha katabal ihsan, mewajibkan untuk berbuat baik. Di antaranya adalah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Tadi sudah kita jelaskan, kalau kita tidak berbuat baik berarti kita telah berbuat zalim, di antaranya kepada diri kita sendiri. Karena kebaikan itu merupakan satu kewajiban yang harus kita kerjakan. Begitu ya. Jadi itu salah satu daripada berbuat ihsan kepada diri kita, yaitu dengan cara apa? Menjaga jasadiah kita yang Allah amanahkan untuk diri kita, untuk kita jaga. Begitu. Taib. Begitu juga jamaah, tidak hanya dari sisi jasadiah, tapi dari sisi ruhiyah kita. Khususnya dalam masalah ibadah. Bahkan beribadah yang berlebih-lebihan itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Ada orang yang terlalu hulu terhadap satu ibadah, maka hal itu termasuk bagian daripada tidak berbuat ihsan. Maka ada satu hadis di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Mah 'alaikum ma tutiquna minal a'mal." Hendaknya kalian melakukan amalan yang kalian mampu untuk mengerjakannya. Jangan terlalu memberatkan. Fa innallaha ta'ala la yamal hatta tamallu. Allah tidak bosan. Tapi kita sebagai manusia terkadang punya sifat bosan. Kadang ada seseorang yang dia ketika giat dalam ibadah dia diforsir full seminggu, tapi liburnya 1 tahun. Makanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu adalah bagaimana kita bisa menghadirkan kontinu dalam ibadah, meskipun ibadah itu sifatnya sedikit, sifatnya ringan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu amalan yang kau bisa kerjakan secara kontinu,
Meskipun itu amalan-amalan yang ringan, amalan yang sedikit, akan tetapi bisa dikerjakan secara kontinu dan dikerjakan secara profesional, dikerjakan secara sempurna, daripada banyak akan tetapi tidak sempurna. Maka dalam hadis yang lain Rasul kita alaihi salatu wasallam bersabda, hadis ini riwayat Imam Tabrani, "Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Allah itu mencintai seseorang apabila dia beramal, maka dia mengerjakannya benar-benar secara profesional. Arti profesional adalah benar-benar dia kerjakan secara sempurna, tidak asal-asalan. Meskipun itu amalan sunnah, amalan yang ringan, tapi dia kerjakan secara sempurna. Dan kesempurnaan itu tentunya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Daripada banyak akan tetapi menyelisihi dari ajaran beliau, akan lebih baik amalan itu kita kerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Meskipun amalan itu ringan, meskipun amalan itu sedikit. Di dalam Islam, amalan yang dibutuhkan adalah kualitas, bukan kuantitas. Makanya Al-Quran menyebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya terbaik, bukan aktsaru amala, bukan amalannya terbanyak tapi terbaik. Makanya ketika ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW yang dia berusaha untuk mengungguli, memperbanyak ibadah-ibadah yang biasa dirutinkan oleh Rasulullah SAW sehingga meninggalkan kewajiban dia untuk menunaikan hak-hak dalam urusan jasadiahnya, maka Rasul SAW saat itu marah. Beliau mengatakan bahwa, kata beliau, wallahi demi Allah, inilah akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya adalah hamba yang paling takut, yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi beliau ketika berpuasa, beliau juga berbuka. Karena ada orang yang dia tidak mau berbuka, ingin berpuasa terus menerus. Beliau juga salat malam, tapi beliau juga mengambil sebagian waktu malamnya untuk beristirahat. Karena ada orang yang dia ingin malamnya dia jadikan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau tidur. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menikahi wanita-wanita, bahkan istri beliau banyak. Karena ada di antara mereka yang tidak mau menikah karena khawatir dengan memiliki istri ibadahnya terganggu. Dan ditegaskan dalam kalimat beliau alaihi salatu wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci jalanku ini, yang membenci sunnahku ini, maka dia bukan dari golonganku. Ya. Maka sekali lagi ya kawan, bahwa agama ini mudah, jangan kita persulit. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menasihatkan itu kepada kita. Innad dina yusrun walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Agama ini mudah, jangan kita persulit. Orang-orang yang mempersulit dalam masalah agama, maka dia akan semakin lama akan semakin berat sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jangan terlalu dipaksakan. Rasul kita alaihi salatu wasallam sudah memberikan nasihat kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Dalam hal ibadah, dalam hal ketaatan, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Ya. Ada fenomena ya sekarang ini yang mungkin ada sebagian yang membantahnya, hal itu hal yang tidak mengapa karena untuk ibadah. Ya. Sebagaimana
ibadah kurban yang dimana boleh ngutang. Di antaranya adalah ibadah umrah dan ibadah haji. Karena saking takallufnya, dia memberatkan diri bagi dirinya sampai dia memberanikan berhutang hanya untuk beribadah umrah atau beribadah haji. Haji itu bagi yang mampu, dan kemampuan itu tidak dengan cara berhutang, apalagi umrah. Sekarang banyak sekali orang membuka, enggak apa-apa, ada dalilnya ini dan yang lain sebagainya. Secara umum berhutang itu tidak dilarang, tapi Anda memberatkan diri. Saya nggak berat kok. Hutang itu hal yang selalu dihindari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam hidup beliau pernah berhutang, tapi hutang beliau untuk membantu orang lain, bukan untuk pribadi beliau. Dulu pernah terjadi, suatu waktu salah satu dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Zainab binti Jahsh, ini bekas istri dari anak angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu Zainab ini pernah membentangkan tali yang dibentangkan di kedua tiang di badannya. Tujuannya agar supaya ketika Zainab ini lelah untuk sholat, maka dia bisa mengikat tubuhnya dengan tali itu, agar supaya tidak, kalau istilah kita, tidak gelembang lah, ngejomplang ketika sholat. Orang kalau sholat malam, kalau sudah ngantuk kan biasanya kan ngejomplang. Dulu kami waktu di pesantren setiap malam Jumat itu diadakan tahajud jama'i, tujuannya untuk melatih agar terbiasa sholat malam. Jadi jam 12 malam mulai sholat sampai setengah 4. Itu imamnya bacanya sampai berapa juz itu, sampai kita tidak tersadarkan diri. Karena apa? Karena saking ngantuknya. Kadang ada yang sujud dari santri itu, yang sujud sampai nggak bangun-bangun. Kalau kita kan harapannya orang sujud nggak bangun-bangun mati dalam keadaan sujud ya. Sujud nggak bangun karena saking apa? Saking ngantuknya. Nah ini namanya memberatkan diri, takalluf. Nah, Zainab pernah melakukan hal itu. Kalau dia letih, dia akan mengikat tubuhnya dengan tali itu. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lepaskan tali itu. Yusalli ahadukum nasyatah fa idza kasula aw fatara qa'ada. Hendaknya salah seorang dari kalian itu salat ketika kondisi semangat. Sedangkan jika ia malas atau letih, hendaklah dia duduk. Kalau sudah letih, lelah, istirahat, duduk. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Nah itu pun bagian daripada ihsan. Tidak berlebih-lebihan bagian daripada ihsan, jemaah. Jadi seperti itu. Tayyib. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh ihsan yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada orang yang dekat dengan kita. Seperti berbuat baik kepada ibu bapak kita. Wabil walidaini ihsana. Dengan kedua orang tua maka berbaktilah, berbuat baiklah. Kalau perkataan itu merupakan perkataan yang mungkin menurut kita adalah perkataan yang kita anggap biasa, tapi ternyata itu perkataan sudah mengandung unsur kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Andaikan ada perkataan yang lebih halus lagi yang menunjukkan ataupun yang menjadikan kedua orang tua kita merasa tersinggung, maka mungkin akan digunakan itu sebagai bentuk pelarangan untuk mengucapkan perkataan tersebut. Subhanallah. Maka ada sebagian ulama yang sampai mentafsirkan fala taqul lahumma jangan kalian mengatakan cih. Ternyata bukan dengan lisan, hatta hanya dalam hati saja itu sudah menunjukkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Waliyadzubillah. Sebegitunya Allah memuliakan kedua orang tua kita.
Sebegitunya Allah memuliakan kita sebagai orang tua dari anak-anak kita. Terkadang kita tidak sadar bahwa ada hak-hak yang harus kita tunaikan, khususnya mereka orang-orang yang terdekat hubungan nasabnya dengan kita, yaitu kedua orang tua kita. Namun kita sering lupa, kita sering lalai, kita lebih mendahulukan orang-orang yang justru tidak memiliki hubungan dekat dengan kita. Kita bersenang-senang dengan mereka, tapi kita lupa ada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, namun kita tidak peduli dengan keduanya. Waliyadzubillah. Ya. Baik. Kemudian dengan istri kita, ya, harus kita berbuat ihsan. Dengan anak-anak kita, dengan kerabat-kerabat kita, semuanya kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Seperti itu. Nah, itulah 3 contoh perbuatan ihsan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayyib. Kemudian, ikhwan sekalian rahimakumullah, kita akan agak bercepat ya. Sudah 51. Isya'nya 19 lebih 5 ya. Sekarang 51. Di jam saya 46. Taib. Kemudian poin yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh ihsan dalam hadis ini yang ke-17 ini. Di antaranya adalah ihsan dalam membunuh. Baik itu pembunuhan ini disebabkan pembunuhan karena kisos, ataupun pembunuhan yang dimaksud di sini adalah peperangan. Sabda Nabi SAW, "Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlata." Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ya. Pembunuhan yang dimaksud di sini imma pembunuhan dalam hal kisos ataupun dalam hal peperangan. Ini kondisi keharusan untuk membunuh. Ya. Maka jika seseorang dalam keadaan hendak membunuh, hendaknya ia membunuh dengan cara yang ihsan. Makanya dalam Islam, meskipun musuh kita mungkin ada di antara mereka yang telah membunuh dari kerabat kita ataupun dari kalangan kaum muslimin dengan cara yang keji, tapi kita tidak diperkenankan untuk membalasnya dengan cara yang keji pula. Hamzah bin Abdul Muttalib ketika dibunuh oleh Wahsy, kemudian dicabik-cabik dadanya oleh Hindun. Akan tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalasnya dengan cara yang sama. Bahkan Wahsy diampuni karena dia menjadi Islam. Bahkan Hindun juga diampuni karena dia menjadi muslimah. Subhanallah. Itulah Islam. Ya. Kita dilarang untuk memperlakukan dengan cara yang tidak baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berjihad, maka beliau memberikan batasan-batasan siapa saja yang tidak boleh dibunuh. Di antaranya orang yang sudah tua renta, nggak boleh dibunuh. Anak-anak kecil itu nggak boleh dibunuh. Dan para kaum wanita itu nggak boleh dibunuh. Subhanallah. Ya. Makanya kalau ada yang kemudian mereka ngebom bunuh diri, mengatasnamakan jihad, lalu kemudian yang terkapar itu di antaranya bahkan ada yang membawa anak kecil ketika mereka katakan itu bagian dari istisyadiyah, ya. Yang dibawa anaknya anak kecil, ya. Makanya sih sudah konsep jihad yang salah kaprah. Apalagi objeknya juga salah, medannya, tempatnya juga salah, ya. Dan yang dikorbankan juga salah. Semuanya salah. Dari sisi mana? Istisyhadiyah itu bagian daripada satu amaliyah yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya hati-hati jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau kita belajar, dengan siapa kita belajar? Ya. Jangan mudah terpengaruh. Apalagi anak-anak muda yang sangat mudah sekali terpengaruh. Bagaimana dulu sahabat Utsman bin Affan
sampai kaum muslimin memberontak beliau saat beliau memimpin menjadi khalifah. Siapa pelakunya? Ya mereka anak-anak muda yang terombang-ambing dengan apa? Dengan isu. Bukan atas dasar ilmu, tapi atas dasar isu. Maka perbaiki akidah kita, pelajari dengan baik, belajar akidah dengan benar. Jangan mudah terombang-ambing dengan isu yang ada. Seperti itu. Ya. Nah, ini contoh, ya. Contoh. Jadi kalau kita ingin membunuh, maka membunuh dengan cara yang baik, yang benar. Kemudian yang berikutnya yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam dalam hadis ini tentang berbuat ihsan adalah dalam hal menyembelih. Nah, ini ada kaitannya dengan yang akan kita laksanakan kurang lebih seminggu lagi. Entah seminggu versi pemerintah atau seminggu versi Arab Saudi atau seminggu versi Ormas Muhammadiyah, ya. Kurang lebih lah seminggu, ya. Jadi begitu, ya. Jadi dalam hal penyembelihan, karena salah satu binatang itu bisa menjadi halal, yaitu dengan cara menyembelih secara syar'i, ya. Binatang ternak itu bisa halal untuk kita makan dengan cara penyembelihan secara syar'i. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk menyembelih dengan cara yang baik, yaitu caranya wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Caranya dengan apa? Dengan mempertajam pisau kita, lalu kemudian menjadikan binatang yang ingin kita sembelih itu agar supaya dia tenang terlebih dahulu. Karena ada sebagian dari kita yang tidak menerapkan terkait dengan penyembelihan secara baik ini. Ya. Ini binatang disembelih di depan kawan-kawannya, bikin binatang itu stres. Allah tetap kasih akal buat mereka. Ya. Terkadang ketika menajamkan pisaunya juga di hadapan binatang-binatang tersebut. Kalau dia bisa ngomong itu, dia akan bicara bahwa kalau bisa jangan di depan kami dong ketika ngasah pisau tersebut. Nah, dengan cara-cara yang seperti ini, maka kita dianggap tidak berbuat ihsan kepada binatang tersebut. Apalagi ada yang sampai diinjak binatang tersebut, ada yang sampai dengan menggunakan cara-cara yang keras, maka itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Tetap kita harus berbuat ihsan kepada binatang yang ingin kita sembelih. Bahkan ada sebagian kalangan ulama, ya, yang sampai membahas tentang masalah membakar binatang ketika dia masih hidup itu hukumnya tidak boleh. Contoh membakar ikan, ya, ikan yang masih hidup itu nggak boleh dibakar sampai ikan itu mati dulu. Ini sebagian ulama ada yang tidak membolehkan, namun sebagian lagi ada yang membolehkannya, karena ikan ataupun binatang laut itu, ya, dia tetap menjadi halal meskipun tidak dengan cara penyembelihan seperti itu, ya. Sehingga meskipun dia belum mati lalu kemudian dibakar terlebih dahulu agar supaya dia mati, maka itu tidak mengapa. Atau bahkan ada yang diketok kepalanya, itu pun tidak mengapa, karena memang tidak ada, ya, syariat cara untuk, ya, mematikan ikan tersebut dengan cara sistem penyembelihan sebagaimana binatang yang lainnya, begitu, ya. Subhanallah. Jadi seperti itu, ya. Taib, ya. Ada satu riwayat, ada seorang laki-laki yang pernah
datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya ingin menyembelih kambingnya, namun dia nggak tega, merasa kasihan. Datang kemudian bertanya kepada saya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inilah adbahus syah. Aku ingin menyembelih seekor kambing. Wa ada arhamuha, tapi aku sayang. Atau dalam kalimat lain, inilah arhamus syah an adbahaha. Aku merasa kasihan ya Rasulullah, ingin menyembelih kambing ini, padahal aku ingin menyembelihnya. Mendengar itu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Hatta kambing, kalau kau menyayanginya, maka Allah akan menyayangimu. Nah, ini bagi panitia kurban. Ya. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, ya, hatta meskipun kita ingin menyembelih yang memang sudah kewajiban kita untuk menyembelih binatang kurban tersebut, tapi kalau kita perlakukan dengan penuh kasih sayang, tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan, karena sebagian wilayah ada yang sampai didandani dulu kambingnya, ya, dikasih baju dulu, diarak dulu sampai muter-muter dulu. Nah, ini terlalu berlebihan. Ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, ini terlalu hulu. Ya. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita memperlakukan binatang ini dengan cara yang baik. Kalau perlu kasih makan dulu dengan banyak. Ya. Bahkan terkadang muskilah nih di Jakarta, ya. Bagi para pedagang kambing, kadang tidak memperhatikan kambing yang ingin dia jual. Dia tidak dikasih makan, budgetnya kurang dan lain sebagainya. Kalau Anda kurang budgetnya, nggak usah dagang kambing. Sehingga kambing yang dibawa nanti ke panitia-panitia kurban sudah kurus-kurus. Awalnya tiba di Jakarta itu gemuk, gede-gede. Udah dia kurang makannya, kurang tidurnya karena stres, ditaruh di samping jalan tuh. Ya, ada mobil lewat yang dia biasanya di kampung tenang, ya, makan rumputnya juga rumput yang seger. Ini di Jakarta udah stres. Lebaran kurang 15 hari, kambing sudah pada didatangkan di Jakarta. Subhanallah. Ya. Ini termasuk bagian tidak berkasih sayang dengan binatang, yang seharusnya tetap mau bagaimanapun kita harus menyayangi binatang tersebut, apalagi mau kita gunakan untuk ibadah. Ya. Sehingga bagi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau mungkin ada di antara kita yang berdagang kambing, maka rawatlah dengan baik. Kalau kita merawat dia dengan baik, kan keuntungannya juga besar. Yang kedua, kita menyayangi binatang tersebut, Allah akan sayang kepada kita. Kalau kita tidak bisa menyayangi binatang tersebut, ya tentunya Allah tidak akan sayang kepada kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ya. Sayangilah yang ada di atas muka bumi ini, maka yang ada di langit sana akan menyayangi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Keyakinan apa? Banyak keyakinan dari sisi apa? Bagaimana orang mau yakin kalau orang itu jahil? Orang tidak akan punya satu keyakinan kalau dia bodoh, gak tahu ilmu.
Bagaimana dia meyakini Allah kalau dia nggak mengenal Allah? Seperti itu. Jadi kalau jawabannya adalah kasus apapun, kalau jawabannya adalah ya kembali sesuai dengan keyakinan, memang benar. Karena dia nggak punya keyakinan. Sebab kenapa? Sebab karena dia jahil, tidak faham. Begitu. Iya. Makanya yang paling mudah sampaikan aja, MUI mengharamkan rokok, selesai. Bisa dicek. MUI mengharamkan rokok. Ya. Ya silakan, bagi mau yang mengikuti silakan, kalau enggak ya silakan. Tidak memaksakan, kan begitu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa sih kalau kita bersinggungan dengan mereka orang yang merokok, ya tentunya mereka akan mengatakan bahwa rokok nggak haram, ya kan? Mau bagaimanapun. Ya. Illa man rahimallah, ya. Kecuali mereka yang Allah kasih rahmat, sehingga mereka mau menerima hal ini dengan baik. Oh buktinya itu Ustadz saya yang ngerokok, Ustadz. Itu bukan dalil. Kalau buktinya Ustadz saya ngerokok, bukan dalil. Di zaman Nabi nggak ada rokok gitu. Ya justru di zaman Nabi nggak ada rokok, berarti kan nggak ada yang ngerokok. Kenapa Anda ngerokok, kan begitu? Ya nanti makanya saya katakan tergantung keyakinan memang. Karena mereka tidak meyakini sebab karena mereka jahil. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.